Makasih teman-teman wartawan media. Saya berbicara di sini sebagai PLT Kasat Reskrim ya. Kebetulan kasatnya lagi kosong dan saya ditunjuk sebagai Kasat Reskrim walaupun PLT. Untuk masalah yang barusan ditanyakan tentang kehadiran atau tidak hadirnya saksi yang kita panggil. Panggilan kita jadwalkan jam 10 hari ini. Nah, ini adalah panggilan kedua, panggilan sebagai saksi. Dimana yang panggilan pertama sudah kita layangkan 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi benar tadi, memang panggilan kan jam 10 tadi saya katakan, dan telah datang tadi ke unit PPA, sudah ketemu dengan kami PPA, kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari saksi yang menyatakan bahwa belum bisa hadir dan karena sakit di luar negeri, Malaysia. Nah, namun kami tidak menerima surat keterangan, ya kan, belum menerima surat keterangan. Kami anggap memang ya saat ini belum bisa hadir untuk saksi untuk dimintain keterangan. Nah, besok itu kalau yang pertama beda, pertama memberikan surat keterangan resmi ya, supaya kita bisa memberikan waktu itu kita yang bersangkutan minta 10 hari, kita berikan toleran lah. Panggilan kedua ngikutin, tapi ternyata juga nggak bisa hadir. Tapi kali ini tidak ada surat keterangan sama sekali, tapi tentunya kita akan merumuskan langkah berikutnya penyidik sambil kita melengkapi berkas. Tentunya penyidik akan diskusi lagi, akan merumuskan langkah apa yang diambil oleh penyidik. Tapi ini ada beberapa hari kan libur juga, ada besok juga kegiatan pengamanan unjuk rasa ya. Jadi mungkin akan kita perhatikan cari waktu yang tepat untuk mengumumkan hasilnya. Nah, Pak, terkait surat keterangan tadi Bapak mengatakan pada satu panggilan pertama yang bersangkutan memberikan surat keterangan. Nah, itu surat keterangannya tidak hadir atau surat keterangan sakit atau seperti apa, Pak? Surat keterangan minta ditunda 10 hari ya. Minta ditunda 10 hari, itu jelas ada keterangan tertulisnya untuk mengadopsi, untuk kita akomodir permintaannya, kita terbitkan panggilan yaitu hari ini. Nah, itu pun masih lebih sebenarnya, lewat dari 10 hari. Oleh sebab itu ketika yang kedua ini tidak ada surat keterangan, tapi yang dari penasihat hukum datang mengabarkan bahwa kita terima baik dan kita percaya, anggaplah memang yang bersangkutan belum bisa hadir karena sakit. Kita berusaha mencoba mencari formula berikutnya, langkah penyidik seperti apa. Tentunya langkahnya tidak akan jauh, tidak akan lama-lama. Ingat loh, ini masalah anak di bawah umur, jangan sampai lama-lama berlarut. Tetap harus kita putuskan bagaimanapun juga, kasihan, ya kan? Bagaimanapun juga yang bersangkutan ataupun anak ini jangan sampai menjadi korban lagi di kemudian hari. Artinya nggak perlu menunggu dari pihak Halilintar datang nih, polisi dulu sudah bisa menentukan sikap nantinya ke depan atau seperti apa, atau harus dijadwalin lagi tanggal berapa ketemu? Udah pasti belum penjadwalannya itu Pak akan datang. Makanya ini kan masih baru, kita kan memanggil saksi jam 10 hari ini dan baru diberitahu bahwa 1 jam atau 2 jam lalu bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir. Nah, kita menyiapkan nih langkah berikutnya, karena proses ataupun rencana penyidikan kan sudah susun oleh penyidik. Penyidik itu nggak cuma satu aja, Mbak, Mas. Yang disidik itu nggak cuma satu, ada satu penyidik bisa sampai 10-20 kasus berjalan. Nah, oleh sebab itu tidak serta-merta besok langsung langkah selanjutnya seperti apa, tidak bisa. Dia masih ada jadwal penyidikan kasus-kasus yang lain. Itu juga sama, ada prioritas, ada yang kasus ini dan lain sebagainya. Tentunya kita selain membicarakan lagi, diskus lagi tentang masalah ini, langkah apa yang harus kita ambil, menyesuaikan juga perencanaan penyidikan ke depan seperti apa, karena dia harus disesuaikan dulu. Dia punya jadwal pemanggilan untuk besok dan seterusnya. Tidak bisa penyidik direntet langsung harus selesai, nggak bisa. Tentunya ada selama tidak menyalahi prosedur dan timelinenya pas, itu tidak ada masalah. Kewenangan di hadapan penyidik. Tentunya langkahnya itu kami nggak bisa jawab terlalu cepat. Kapan atau pastinya kapan nggak bisa.
kita balik lagi, kita sesuaikan di perencanaan penyidikan yang ada. Itu jawabannya. Jadi kalau ditanya besok lusa nggak bisa jawab itu. Karena kita pasti bicarakan dulu, menyesuaikan rencana penyidikan yang ada, kemudian kita jadwalkan apa berikutnya langkah yang diambil. Kira-kira seperti itu. Pak, ini kan udah 2 kali pemanggilan, terus Ya. katanya akan melakukan gelar perkara. Akankah kemungkinan akan lanjut ke gelar perkara atau gimana, Pak? Gelar perkara itu kayaknya diskusi kita udah sering ya ngobrol. Tadi juga saya gelar. Kalau kita ngobrol masalah perkara itu kan belum. Namun penentuan untuk gelar menaikkan status, nah itu ada prosesnya. Yang pasti kita akan sikapi dulu dengan tidak hadirnya saksi yang sudah 2 kali kita panggil. Kemudian dengan keadaan yang ada, kondisi yang ada, yang bersangkutan di luar negeri kah ataupun sakit kah, nah, kita perlu cross check juga kan. Nah, tetapi proses ini membutuhkan waktu sebelum naik ke gelar yang berikutnya ataupun penentuan apakah ini masuk unsurnya atau enggak, itu nanti berikutnya. Karena ada beberapa keterangan yang butuh kita lengkapi. Itu makanya kita membutuhkan panggilan saksi untuk hari ini. Berarti ketidakhadiran hari ini tidak disampaikan melalui surat keterangan ya Pak, hanya lisan seperti itu Pak? Hanya lisan itu. Tapi secara prosedural apakah diterima atau seperti apa Pak? Ya kalau faktanya ya itu masalah normatif Mas ya. Nah sekarang kita bilang Mas kalau sampean nggak datang karena nggak ada lembarannya juga nggak enak. Maksud kita kita membohongi hati nurani kita. Faktanya datang. Kita tampung aja, nanti kita diskusikan. Nggak ada masalah sebenarnya mau pakai surat atau enggak. Memang zaman kayak SD dulu pakai surat keterangan sakit nggak juga. Namun sebagai seorang nasihat hukum dia sudah mewakili yang dikuasakan. Jadi menurut kami sah-sah aja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Cukup ya? Pak, ini kan alasan sakit ini kan udah dari pemanggilan pertama. Mungkin sekarang pihak dari ahli lintar baru akan memenuhi surat panggilannya besok, itu mungkin nggak ada masalah atau bagaimana? Nggak ada masalah. Kalau itu lebih bagus lagi. Sekarang seumpama nih setelah mendengar rilis hari ini, saat ini kemudian besok mau hadir ditelepon, wah terima kasih kita, nggak ada masalah. Karena apa? Mempercepat proses penyidikan, ya kan? Itu akan masuk bagian dari kooperatif. Dalam artian kooperatif itu bukan hanya kita menjudge tersangka kooperatif tidak kooperatif, enggak. Saksi juga kita bisa bilang kooperatif dan tidak. Ada saksi yang kooperatif, ada pelapor yang kooperatif, ada pelapor yang tidak kooperatif dan lain sebagainya. Belum tentu kita kata-kata kooperatif itu negatif. Tetapi kalau yang namanya tidak kooperatif ya cenderung ke negatif. Nah itu aja kira-kira. Jadi kita welcome kapanpun karena nggak ada lagi pemanggilan ketiga kan, nggak ada kan saksi. Ya. Nah ya itu. Berarti Cukup, masih ada kemungkinan untuk Kemungkinan penjemputan kan. paksa itu Pak? Nggak ada penjemputan paksa Mas. Yang ada adalah surat perintah membawa saksi itu harus luruskan ya. Iya. Surat perintah membawa itu ngajak tapi ada sprintnya. Itu ada bahasa biasanya. Itu ada kayak gitu kemungkinan seperti itu. Lo ada kemungkinan itu ada diatur oleh ada hukumnya. Surat perintah membawa saksi. Nah, itu bukan menangkap. Itu mengajak saksi untuk ikut. Prosesnya berapa lama tuh Pak? Mungkin dari pihak penyidik atau seperti apa? Ada juga kita nganter juga surat panggilan sambil membawa itu bisa ada. Itu subjektivitas penilaian penyidik. Jadi tinggal nanti urgensinya dibutuhkan cepat atau memang ini nggak kooperatif kan penilaian penyidik. Nanti kita diskusi lagi. Kalau bongkar semua ya repot nanti kita. Pak, tapi mengingat yang bersangkutan sedang di luar negeri, prosedurnya seperti apa kalau melakukan? Ada tahapan yang nggak bisa kami buka di sini lah. Ya, kita rem dulu masuk semua ini. Ada tahapan yang tidak bisa kita ungkap di pabrik. Tentunya ada prosedur yang kalaupun nanti itu kita lakukan pasti kan kita publish, akan kita umumkan. Ya, belum sampai ke sana, Makasih ya. Oke. Hari ini kan bapaknya Ayah Halilintar dijadwalkan dipanggil untuk 2 kali, seperti apa mungkin? Hadir nggak sih? Makasih teman-teman wartawan media. Saya berbicara di sini sebagai PLT Kasat Reskrim ya. Kebetulan kasatnya lagi kosong dan saya ditunjuk sebagai Kasat Reskrim walaupun PLT. Untuk masalah yang barusan tanyakan tentang kehadiran atau tidak hadirnya saksi yang kita panggil. Panggilan kita jadwalkan jam 10 hari ini. Nah, ini adalah panggilan kedua, panggilan sebagai saksi. Dimana yang panggilan pertama sudah kita layangkan 2 atau 3 minggu lalu. Kemudian dengan alasan yang disampaikan oleh lawyer ataupun penasihat hukum,
bahwa yang bersangkutan sakit, oke, minta waktu berapa hari, kita sesuaikan jadwalnya dengan penyidik dan kita jadwalkan hari ini untuk panggilan kedua sebagai saksi. Masalah kemudian hari ini hadir atau enggak, ini masih jam 11 lah. Nah, kemungkinan kita tunggu aja. Kita masih menunggu kepastian hadir atau tidak. Walaupun ya kan kita dengar info kanan kiri itu penyidik kan nggak bisa berbicara masalah informasi yang simpang siur. Kita masih menunggu kedatangan yang saksi yang kita panggil, itu aja. Pak, kalau mengingat yang bersangkutan sedang di luar negeri dan dipastikan tidak hadir, seperti apa mungkin tindakan dari pihak kepolisian sendiri? Nanti kita lihat ya, kan bagaimanapun juga kita mengajukan panggilan secara resmi, pakai surat panggilan pertama, kedua, itu lengkap detail dengan jam dan hari dan jamnya. Nah, hari ini masih kita tunggu. Nanti kita lihat secara detail juga, surat juga, administrasi juga, apa alasan yang patut untuk seumpama nih, kita seumpama yang bersangkutan tidak hadir ataupun saksi tidak hadir ketika panggilan dari penyidik. Nah, ketika kita lihat alasan yang ini yang kita seumpama tidak hadir, nanti kita lihat lagi, kita diskusi lagi dengan penyidik, langkah apa yang kita ambil. Bahkan kemungkinan terburuk dalam artian tidak di Indonesia. Nah, itu akan kita diskusikan. Karena bagaimanapun juga kita masih ada kewenangan, yang beberapa kewenangan itu tentunya dari diskresi ataupun kewenangan penyidik yang dimiliki seorang penyidik. Bisa nanti kalau nggak datang 2 kali kita membawa saksi ada. Tapi kita lihat lagi kalau memungkinkan nggak, karena sebatas sebagai saksi. Tentunya masih kita kemungkinan Mas. Jadi kita lihat dulu nanti hadir atau tidak, kita berharap hadir, ya kan? Nah, tahunya ternyata kita hadir, kita diskusi yang nggak penting sebenarnya kan. Hadir ya kita lebih baik lagi. Pak, Kalau berarti masih ada kemungkinan panggilan ketiga atau langsung gelar perkara ya, Pak? Oh enggak lah. Panggilan itu nggak ada panggilan ketiga ya. Itu mungkin nggak ada. Tapi upaya apa nanti penyidik kita perlu diskusikan lagi. Melihat nanti alasannya apa yang. Kalau ada dijemput nggak Pak? Nggak ada jemput paksa, namanya istilahnya apa? Enggak lah, penyidik itu nggak ada istilah jemput paksa. Surat perintah membawa itu kalau memang statusnya masih saksi. Kalau tersangka itu ditangkap, beda ya. Nah, beda. Jadi kita melihat kewenangan penyidik di tataran status dari yang diperiksa ini sebagai apa? Saksi kah atau tersangka? Saksi kalau ketika 2 kali dipanggil tidak hadir, ada kewenangan penyidik ini secara umum ya, bukan hanya kasus ini. Itu ada kewenangan yaitu membawa, perintah membawa saksi. Itu bisa ada kewenangan penyidik diatur. Namun tetap balik lagi, kita juga penyidik ini juga sama-sama ada politik kemanusiaan juga. Ada alasan tertentu yang patut ataupun bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak ada masalah. Kita menuntut untuk kooperatif berikutnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu gambaran ya. Tapi kita tetap nggak bisa berandai-andai. Masih kita tunggu. Kita berharap datang dan lancar semuanya. Pak, kalau misalkan seandainya panggilan kedua tidak datang, ada indikasi akan menjadi tersangka nggak? Ya, statusnya naik. Statusnya apakah akan berubah? Nggak serta-merta. Jadi orang itu kalau nggak datang berapa kali itu emang langsung jadi tersangka ya? Enggak dong. Tersangka itu karena dia ada terpenuhi unsur buktinya tercukupi, kemudian buktinya ada, saksinya ada, melihat jadi tersangka. Bukan karena nggak hadir, beda. Jadi ya 2 hal yang berbeda. Karena tidak hadir jadi tersangka, tidak. Tetap karena perbuatan yang dilaporkan padanya, dituduhkan padanya. Itu kira-kira. Pak, tapi sejauh ini 2 unsur alat bukti sudah cukup belum Pak? Wah, itu nggak bisa ngomong sini. Saya sekali lagi, saya masih baru di sini. Itu kewenangan penyidik semua. Tapi tentunya akan saya lihat nanti kasusnya. Walaupun seorang kasat pun tidak bisa serta-merta mengintervensi A menjadi B, B jadi C, enggak. Apalagi sekarang kita harus ngorek-ngorek ini, ngangkat ini, enggak boleh. Itu masih dalam proses penyidikan. Itu gambarannya. Mau unsurnya terpenuhi atau tidak, nanti akan beriring sejalan dengan waktu akan ketahuan jadi tersangka atau enggak itu. Kira-kira seperti itu. Nah, teknis dan taktik penyidikan itu perlu kita hati-hati dalam berbicara di sini karena menyangkut prosesnya. Nah, mungkin kira-kira gitu. Berarti untuk agenda hari ini batasnya sampai jam berapa kira-kira Pak? Apa hanya menunggu itu- informasi atau seperti apa? Ya, nanti terserah penyidik berapa ya?
Karena bagaimanapun juga kita kan tunggu ada apa. Kita sudah merencanakan hari H jam segini. Itu sebenarnya penyidik sudah mengosongkan waktunya supaya tidak bentrok dengan penyidikan atau jadwal penyidikan yang lain. Nah, masih toleransi mungkin jam 12, jam 4 itu tergantung dari penyidik. Tapi tentunya kalau kita berharap itu lancar semua ya. Kalau lancar semua pasti enak. Cukup? Oke? Terima kasih Pak.